Beresit atau Kitab Kejadian pasal 39. Dan Yosef telah dibawa ke Mitsraim, dan Potifar seorang Mitsraim, pegawai Paro, pemimpin para algojo, telah membelinya dari tangan orang-orang Ismail yang telah membawanya ke sana. Dan Yahweh menyertai Yosef, dan dia menjadi seorang yang berhasil, dan dia berada di rumah tuannya, orang Mitsraim itu. Dan tuannya melihat bahwa Yahweh ada bersamanya, dan segala yang ia kerjakan, Yahweh yang membuatnya berhasil di tangannya. Dan Yosef mendapat kemurahan di matanya, dan dia melayani kepadanya. Maka dia mengangkatnya atas seisi rumahnya, dan dia mempercayakan seluruh harta benda miliknya ke dalam tangannya. Dan terjadilah, sejak saat ia mengangkatnya atas rumahnya dan atas segala sesuatu yang ia miliki, maka Yahweh memberkati rumah orang Mitsraim itu karena Yosef. Dan berkat Yahweh ada pada segala sesuatu yang ia miliki di dalam rumah maupun di ladang. Dan dia menyerahkan seluruh miliknya ke dalam tangan Yosef. Dan dia tidak lagi mengatur apapun baginya sendiri kecuali makanan yang ia sendiri makan. Dan Yosef itu baik sikapnya dan elok parasnya. Dan setelah hal-hal ini terjadilah, bahwa istri tuannya memandang kepada Yosef dan berkata, "Berbaringlah denganku." Tetapi dia menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Lihatlah, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa bersamaku di rumah ini, dan segala yang menjadi miliknya telah diserahkan ke dalam tanganku. Tidak seorang pun yang lebih besar di dalam rumah ini daripadaku, dan dia tidak menahan apapun dariku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Jadi, bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Elohim?" Dan terjadilah, sekalipun bujukan wanita itu kepada Yosef dari hari ke hari, tetapi dia tidak mendengarkan kepadanya untuk berbaring di sisinya, bersetubuh dengannya. Maka pada suatu hari terjadilah, ketika dia masuk ke dalam rumah untuk mengerjakan pekerjaannya, dan tidak seorang pun dari orang-orang rumah itu ada di sana, di dalam rumah itu. Lalu wanita itu memegangnya pada bajunya sambil berkata, "Berbaringlah denganku." Tetapi dia meninggalkan bajunya di tangan wanita itu dan meloloskan diri sambil berlari keluar. Dan terjadilah, ketika wanita itu melihat bahwa dia telah meninggalkan bajunya dalam tangan wanita itu, dan dia melarikan diri keluar, lalu wanita itu menceritakan kepada orang-orang rumahnya dan berkata kepada mereka dengan mengatakan, "Lihatlah, ada yang telah membawa kepada kita seorang Ibrani untuk mempermainkan kita. Dia telah masuk mendekatiku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Dan terjadilah, ketika dia mendengar bahwa aku menyaringkan suaraku dan aku berteriak, maka dia meninggalkan bajunya di dekatku, dan dia melarikan diri dan pergi keluar. Selanjutnya, dia menaruh bajunya di dekatnya hingga tuannya pulang ke rumahnya. Lalu wanita itu berbicara kepadanya sesuai dengan perkataannya itu, dengan mengatakan, "Budak Ibrani yang telah engkau bawa kepada kita, dia telah masuk mendekatiku untuk mempermainkan aku. Namun terjadilah, ketika aku menyaringkan suaraku dan berteriak, maka dia meninggalkan bajunya di dekatku, lalu ia melarikan diri keluar." Dan terjadilah, pada saat tuannya mendengar kata-kata istrinya yang telah dituturkan kepadanya dengan mengatakan, "Hal-hal seperti inilah yang telah budakmu lakukan kepadaku," maka terbakarlah amarahnya. Kemudian majikan Yosef menangkapnya dan menyerahkannya ke rumah bundar, tempat para tahanan raja dikurung, dan dia berada di sana di dalam rumah bundar itu. Namun Yahweh menyertai Yosef,
dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin rumah bundar itu. Dan pemimpin rumah bundar itu menyerahkan semua tahanan yang ada di dalam rumah bundar itu ke tangan Yosef. Dan semua yang mereka lakukan di sana, dia mengerjakannya. Pemimpin rumah bundar itu tidaklah mencampuri segala sesuatu yang berada di tangannya, karena Yahweh ada bersamanya, dan apa yang ia lakukan, Yahweh membuatnya berhasil.